أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus PKN Masjid Jami Baitul Mahmud. Tema kita sekarang masuk ke dalam bab, ada 3 yang akan kita bahas di dalam bab ini. Yang pertama berbicara tentang iman, ya. Bab yang kedua berbicara tentang Islam, dan bab yang ketiga berbicara tentang ihsan. Ya, agama yang dibawa oleh Nabi itu harus dipahami al-ammah, ya, oleh seluruh orang, termasuk orang awam. Kan gitu kan? Sholat, ya. Kalau ada niat bismillah ta'ala wa nubuwah, apa misalnya tentang konsep keesaan Allah? Allahu ahad, Allah maha esa. Orang awam tahu Allah itu zat yang maha esa. Kita tahu, ya kan? Jadi semuanya itu tahu. Wa nubuwah, tentang kenabian, tentang diutusnya Nabi, dari proses menjadi Nabi kemudian menjadi Rasul, semua orang tahu. Wal ba'tsu, hari kebangkitan, ya, hari al-jazaa, hisab, hari kiamat, tahu. Jadi Islam itu kalau begini, begitu terbukanya, ajaran Islam begitu terbuka, inklusif, tidak ada Islam yang eksklusif. Sekarang kan ada, seakan-akan ada orang kelompok Islam tapi eksklusif. Itu sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi kalau ada kelompok orang yang mengeksklusifkan Islam, dia salah. Karena Islam bersifat inklusif, Islam itu bersifat terbuka. Karena Nabi Muhammad menunjukkan itu. Nabi Muhammad mau diajak dialog tentang kebenaran. Nabi Muhammad tidak pernah menolak tentang ketuhanan. Ketika tokoh-tokoh Yahudi berdebat, ayo silakan berdebat. Apakah keyakinanmu atau ajaranku yang benar, kata Nabi? Ya. Hanya kalau berislam jangan setengah-setengah. Kalau kita berislam itu setengah-setengah, maka akhirnya Islamnya eksklusif. Kelompok lain salah, kelompok gua yang benar. Nah itu ya kan, paham lain salah, paham gua yang benar kan. Mazhab lain salah, mazhab gua yang benar, ya kan. Oke. Jadi hal yang seperti itu yang membuat tidak akan pernah tercapai sebuah ukhuwah Islamiyah kalau sesama Islam saja saling gontok-gontokan, saling klaim hanya kelompoknya saja yang benar, yang lain salah, hanya kelompoknya yang berat masuk surga, kelompok lain tidak masuk surga. Ya, yang menentukan masuk surga dan tidak itu wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita adalah menjalankan syariat, ya kan gitu. Nah, itu Islam yang inklusif, yang terbuka. Maka disindir oleh Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam dengan kafah. Begitu indahnya sindiran Allah. Orang yang beriman
Kenapa? Karena orang yang beriman ada kecenderungan untuk eksklusif, ya kan? Ada provokasi-provokasi, akhirnya kita masuk. Orang yang beriman disuruh masuk Islam dengan kafah. Kafah itu menyeluruh. Seperti tadi, zakat, semua orang tahu, dari kalangan orang awam sampai kalangan orang alim tahu bahwa zakat itu wajib. Ya kan, ajarannya ada, hadisnya ada, fikihnya ada, Al-Qur'annya ada. Kalau sholat itu wajib, iya. Dari mulai kalangan orang awam sampai kalangan orang alim tahu bahwa hukum sholat itu wajib. Dan sudah tidak zaman lagi kalau sholat di masjid ini sah, kalau sholat di masjid lain tidak sah. Sudah tidak ada lagi. Kalau masih ada klaim-klaim kebenaran seperti itu, berarti kita sebagai umat Islam bahwa kita sudah masuk mengeksklusifkan ajaran Islam. Tuh, ini pengertian iman sih. Wajibnya sholat, zakat, ya, wajibnya sholat dan zakat itu bagian dari ajaran Islam yang terbuka, yang inklusif. Wal haji, konsep haji juga begitu, semua orang tahu syarat rukun haji begitu, ya. Hurmatul khamri, haraman khamr, riba, zina dan sebagainya. Jadi agar ajaran Islam itu, ya, adalah ajaran yang terbuka, tidak tertutup. Tidak boleh kita dalam mengajarkan ajaran Islam bersifat mengkelompok-kelompokkan saja. Kelompok lu nggak boleh masuk kelompok gua kecuali lu beat dulu, ya. Beda dengan tradisi tariko. Kalau tariko memang harus ada bayat, ya, harus ada bayat. Tapi terbuka, siapapun bisa masuk tariko, gitu kan. Tapi kadang-kadang kelemahan orang bertariko adalah lebih mengkultuskan mursyidnya, ya. Seakan-akan saya pernah, ya, saya juga masuk tariko, ya. Saya pernah berdebat sama orang tariko, jadi ada pemahaman yang salah bahwa kalau orang yang bertoriko maka Islamnya benar, kalau tidak bertoriko katanya Islamnya tidak benar. Ada pemahaman yang seperti itu. Ya, lagi-lagi itu kembali kepada mursyidnya atau khalifahnya bagaimana membimbing muridnya, ya, dalam bahasa berikut murid, kan. Walaupun demikian dikatakan, bagaimana sih kalau kita orang awam kan tidak paham semuanya, cukup bagaimana bahwa kita tetap dianggap beriman. Wa yakfi al-iman ijmalan. Jadi iman itu kita memahami bisa secara global, ya, ijmal, bisa secara tafsiri, ya, secara rinci. Wa yakfi al-iman ijmalan, tapi kita dianggap cukup beriman secara global saja, ijmali, ya. Kalau kita tidak bisa secara tafsir, ya, secara rinci, ya. Apa contohnya? Ya, contohnya dalam rukun iman, al-imanu billah, kita beriman kepada Allah. Itu berarti kita beriman secara ijmal, secara global. Itu dianggap cukup, Pak. Emang ada beriman kepada Allah secara tafsiriyah? Ada. Misalnya apa? Kita beriman dengan Allah secara tafsiri. Allah punya sifat wujud, punya sifat qidam, baqa, mukhalafatul hadis, terus. Nah, itu kita disebut beriman kepada Allah secara tafsiriyah, secara rinci. Apa pengertian wujudnya Allah? Wah, kalau orang-orang kan belum paham itu, ya kan? Apa tanda-tandanya wujud? Nah, itu agak jelimet, gitu kan? Nah, maka bagi orang-orang awam cukup beriman secara global atau secara ijmali. Oke, yang kedua beriman kepada malaikat.
Ya, cukup kita percaya. Kenapa? Coba, karena kalau beriman wajib secara tafsili, wah banyak yang berdosa Pak. Kalau iman secara rinci, misalnya orang awam, kasihan yang nggak pondok, yang nggak sekolah agama, kasihan iman yang nggak sah nanti. Beriman kepada malaikat, ada berapa jumlah malaikat, tugasnya apa saja? Oh, kalau nggak hafal tugasnya malaikat dosa, nah repot kalau begitu kan. Malaikat Israel aja tahunya karena malaikat Jibril. Itu pun karena ada nuzul Quran, malaikat Jibril dengan wahyu kan. Malaikat Israel mencabut nyawa cuma 2, kebanyakan orang tahu Pak. Tapi yang 8-nya banyak yang nggak tahu. Malaikat Malik siapa ya? Ya kan? Wah kan gitu. Repot kalau beriman diwajibkan untuk beriman secara rinci, agak repot kan gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, cukup bahwa malaikat, kita yakin adanya malaikat. Walaupun kupi beriman dengan kitab-kitab Allah, kita yakin bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Kalau kita wajib, coba ada berapa kitab suci? Kitab Taurat itu kepada Nabi siapa? Aduh, saya nggak hafal. Kitab Taurat nggak hafal itu kepada Nabi siapa, tahun berapa, di mana Nabi Musa lahirnya, lahir Pak. Kalau wajib beriman secara rinci kan gitu, kasihan orang-orang yang awam gitu, dosa semuanya nanti kan. Nah, ya. Yang paling penting yakin, ya. Apa contohnya beriman dengan kitab? Ya kita beriman dengan kitab Al-Quran. Cukup. Kenapa dianggap cukup kalau kita beriman dengan kitab Al-Quran? Karena Al-Quran bisa mencakup seluruh kitab suci yang Allah turunkan ke dunia. Ya, jadi kita membaca Al-Quran sama dengan membaca seluruh kitab suci. Karena semua kitab suci dijelaskan di dalam Al-Quran. Para Rasul beriman dengan utusan Allah. Utusan Allah ada 25 cukup Pak. Coba siapa saja? Adam sama Nabi Muhammad tuh, wah banyak yang nggak hafal Pak. Jangankan kita yang orang kamu mah, kadang-kadang anak sekolah aja banyak yang nggak hafal. Ya. Yang tahunya jumlah 25 Nabi dan Rasul, tapi disuruh sebutkan satu persatu banyak yang nggak bisa. Ya. Maka cukup kita sebagai orang awam, sebagai orang biasa ini yakin bahwa para utusan Allah itu ada. Nah ini yang benar begini Pak. Jadi kajian kita tidak menjelimetkan bahwa jelimet dikasih iman, tidak membuat kita pusing, ya. Maka ada jalan keluarnya, sudah cukup beriman dengan secara global saja. Ya. Rasul para utusan Allah, beriman kepada siapa lagi? Ya, kepada qadar dan qadar, ya kan? Takdir Allah. Apa contoh takdir? Misalnya ajal manusia, ya. Nah, udah cukup. Yang penting kita yakin, ya. Maka ada rukun Islam, ada rukun iman. Nanti seperti Islam ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, 5 udah cukup. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab suci, iman kepada qada dan qadar sudah cukup. Beriman secara global. Kalau pengen tahu, tapi saya pengen tahu, baru kita belajar beriman secara tafsiliyah atau secara rinci. Oke. Jamaah sekalian, wa yustaratu at-tafsir berapa menit? Ya 12 menit lagi. Namun bagi orang yang ingin mendalami, nah baru wa yustaratu at-tafsir. Kita disyaratkan kalau bagi yang ingin lebih dalam lagi untuk paham iman secara rinci.
Apa misalnya seperti kita beriman kepada malaikat Jibril, tugasnya adalah menurunkan wahyu ya kepada semua nabi yang mendapatkan kitab suci kan gitu. Tapi itu ya kalau kita pengen tahu saya kalau Nabi Muhammad malaikat Jibril menurunkan wahyu gimana kan gitu kan. Berapa lama Nabi menerima wahyu? Nah, itu baru yang disebut dengan rinci. Ya. Malaikat Mikail, ya, tadi walaupun jumlah malaikat 10, banyak juga yang tak hafal nama-namanya. Tapi cukup dengan kita secara global saja, ya. Oke. Dikatakan kenapa kita wajib beriman ya kenapa kita wajib beriman membenarkan dan menerima dan mengamalkan karena dikatakan hatta innaman lam yusaddiq biwafidin muayyanin minha ba'da i'lamihi bi anna dhalika fil kitabi wa awis sunnati al-mutawatirati fahuwa kafirun. Kalau kita tidak mau membenarkan ajaran Nabi, tidak membenarkan ajaran Islam, tidak membenarkan dengan konsep iman, ya padahal itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadis bahwa kafirun, maka kita dianggap orang kafir. Kenapa kafir? Karena kalau orang kafir tidak beriman, ya kan? Kalau kita ngomong begini di depan orang yang imannya sebeda, yang nggak bakal paham dan nggak bakal mengerti, nggak bakal mau menerima. Kenapa? Karena imannya berbeda. Ya. Jadi kalau begitu rukun Islam dan rukun iman ada dalam Al-Quran ada. Ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli ya Allah ya ada semua dalam hadis ya tentang konsep iman ya kan. Oke. Oleh karena itu karena tadi yang namanya iman itu diucapkan secara lisan dan dibenarkan dengan hati, maka kalau begitu berarti apa namanya kemudian diamalkan ya kan al-iman atas iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Itu yang disebut orang iman yang benar. Kita mengucapkan Al-Quran, bisa kita mengucapkan syahadat, kemudian kita membenarkan ajaran Nabi, kemudian kita mengamalkan wa amalun bil arkan, mempraktikkan ya. Kalau ada orang tahu hukumnya sholat wajib tapi dia tidak sholat, berarti belum dianggap iman yang sempurna. Karena tadi iya kita membenarkan secara lisan, mengucapkan dengan mulut kita, diyakini di dalam hati dan dipraktekkan, itu yang disebut orang yang beriman. Maka ada dua. Bagaimana Pak Ustaz, tetangga saya dia percaya sholat itu wajib, tapi waktu puasa dia tetap mancing, dia gagal sholat, gagal puasa. Islam doang dia kan itu kan, belum dianggap mukmin. Iya kan? Bersyahadat dia bersyahadat. Makanya iman itu dibagi menjadi dua. Ada imannya orang-orang awam, ya, ya kalau lagi mau sholat, kalau lagi enggak ya enggak sholat. Kan makanya imannya itu naik turun. Ya kan imanu ya siku, wayangkus iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau lagi imannya benar, mau sholat, mau puasa. Kalau imannya kagak benar, dipengaruhi makhluk, nggak usah puasa, udah mau nggak puasa dah.
Nah, berarti imannya lagi. Banyak yang begitu banyak, tapi kita jangan bilang, lu agamanya apa Islam, kafir lu kagak serat lo. Jangan, nggak boleh kita menjas itu ya, nggak boleh. Ya. Nah itu berarti menjadi ladang dakwah kita untuk bagaimana mengajak teman, mengajak saudara kita agar dia mau sholat. Jangan mengkafir-kafirkan doang, tapi ngajaknya kagak. Wah, bahaya. Kita sudah ngajak belum? Ya, kan dakwah itu kan mengajak, bukan mengejek kayak gitu kan. Ngajak kadang ngejek dia loh, Pak. Nggak boleh, itu bukan dakwah. Di karakter dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul, menasehati, bukan menyakiti. Itu dakwah yang benar. Makanya tadi, jadi surga itu cuma milik biasa, yang lain kafir semua, neraka semuanya, ya kan? Yang disebut dengan klaim kebenaran hanya kelompoknya dia yang benar, sehingga seakan-akan sampai surga pun diklaim milik dia. Memang dia pernah bikin surga? Milik gua surga itu, bukan milik lu. Kapan bikin surga? Nggak pernah bikin surga, mungkin hanya dia yang masuk surga, yang lain nggak masuk surga. Ya repot kalau cara berislamnya model kayak gitu, ya akhirnya berantem, Pak. Ya, karena tadi dakwanya bukan mengajak tapi mengejek, bukan merangkul tapi memukul, bukan menasehati tapi menyakiti. Baik jamaah sekalian, berhubung waktu sebentar lagi akan masuk isya, nggak usah banyak-banyak dulu karena ini pertemuan pertama ya, pelan-pelan saja. Jadi saya kira kesimpulannya tadi bahwa iman itu harus diucapkan, dibenarkan dengan hati dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian